Selama ribuan tahun, serigala hidup di antara dua dunia yang sangat berbeda. Di alam, mereka merupakan salah satu predator paling penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun di dalam cerita rakyat, dongeng, hingga budaya populer, mereka sering digambarkan sebagai lambang kebuasan, pengkhianatan, bahkan kejahatan. Citra itu membuat banyak orang memandang serigala sebagai pemburu yang haus darah, hewan yang membunuh tanpa alasan, dan menjadi ancaman bagi semua makhluk di sekitarnya. Namun kenyataan yang ditemukan para ilmuwan justru sangat berbeda. Serigala bukan pembunuh yang berburu tanpa tujuan. Mereka adalah predator yang kehidupannya diatur oleh efisiensi energi, kerjasama, dan keseimbangan alam. Hampir setiap keputusan yang mereka ambil bertujuan untuk mempertahankan hidup, bukan untuk menunjukkan kekuatan. Untuk memahami mengapa reputasi mereka begitu bertolak belakang dengan kenyataan, kita harus melihat lebih jauh ke asal-usulnya. Jika sekawanan serigala terlihat dari kejauhan, kesan pertama yang muncul seringkali adalah sekelompok predator yang bergerak dengan disiplin militer. Mereka berjalan beriringan, berburu bersama, dan tampak mengikuti pemimpin yang selalu berada di depan. Selama puluhan tahun, gambaran itu melahirkan istilah Alpha Wolf, seekor jantan dominan yang diyakini mempertahankan posisinya melalui pertarungan melawan anggota kawanan lainnya. Teori tersebut begitu populer hingga masuk ke buku pelajaran, film dokumenter, bahkan budaya populer. Namun penelitian jangka panjang terhadap serigala liar menunjukkan cerita yang berbeda. Sebagian besar kawanan bukanlah kelompok individu dewasa yang terus bersaing memperebutkan kekuasaan. Mereka adalah sebuah keluarga. Di pusat kawanan biasanya terdapat sepasang induk yang telah berkembang biak. Bersama mereka hidup anak-anak dari satu atau beberapa musim kelahiran yang berbeda. Anak yang lebih tua seringkali tetap tinggal untuk membantu membesarkan adik-adiknya sebelum suatu hari meninggalkan keluarga untuk membentuk kawanan baru. Artinya, hubungan di dalam kawanan lebih menyerupai keluarga daripada organisasi militer. Karena itulah, para ahli kini jauh lebih jarang menggunakan istilah alfa untuk menggambarkan serigala liar. Pemimpin kawanan pada umumnya bukan menjadi pemimpin karena mengalahkan anggota lain dalam pertarungan, melainkan karena mereka memang merupakan induk dari kelompok tersebut. Perubahan pemahaman ini menjadi salah satu koreksi terbesar dalam ilmu perilaku hewan modern. Di dalam keluarga serigala, setiap anggota memiliki peran yang berubah seiring bertambahnya usia. Anak-anak kecil menghabiskan sebagian besar waktunya bermain. Sekilas, permainan itu tampak seperti hiburan biasa. Padahal melalui aktivitas sederhana seperti saling mengejar, bergulat, atau berebut ranting, mereka sedang melatih kemampuan yang kelak menentukan kelangsungan hidupnya. Mereka belajar mengendalikan gigitan, belajar membaca bahasa tubuh, belajar bekerja sama, dan belajar mengenali batas antara permainan dan pertarungan sungguhan. Sementara itu, individu yang lebih dewasa mulai membantu pekerjaan keluarga. Mereka menjaga anak-anak ketika induk berburu, membawa makanan kembali ke sarang, mengawasi wilayah, dan ikut berpartisipasi dalam perburuan ketika kemampuan fisiknya telah berkembang sepenuhnya. Kerjasama seperti ini memberi keuntungan yang sangat besar. Seekor serigala dewasa mungkin mampu menangkap kelinci sendirian. Namun untuk menjatuhkan rusa besar atau karibu, dibutuhkan koordinasi banyak individu. Semakin baik hubungan antar anggota, semakin besar peluang keberhasilan berburu. Komunikasi menjadi kunci dari semua itu. Serigala menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan informasi. Posisi ekor menunjukkan suasana hati. Gerakan telinga memberikan sinyal kepada anggota lain. Ekspresi wajah membantu mencegah konflik yang tidak perlu. Sentuhan hidung memperkuat ikatan sosial, dan salah satu bentuk komunikasi yang paling terkenal adalah lolongan. Banyak orang mengira serigala melolong kepada bulan. Padahal, bulan tidak memiliki hubungan dengan perilaku tersebut. Lolongan digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama serigala. Suara itu dapat membantu anggota kawanan yang terpisah menemukan jalan kembali, menandai keberadaan wilayah kepada kawanan lain, atau memperkuat ikatan sosial ketika seluruh keluarga berkumpul. Di alam terbuka,
Lolongan dapat terdengar hingga beberapa kilometer jauhnya. Menariknya, beberapa individu sering melolong dengan nada yang sedikit berbeda, sehingga anggota keluarga dapat mengenali satu sama lain hanya melalui suara. Semakin lama para ilmuwan mengamati kehidupan serigala liar, semakin jelas bahwa keberhasilan mereka tidak dibangun oleh kekuatan individu. Ia dibangun oleh hubungan sosial yang sangat kuat. Seekor anak bergantung pada induknya, induk bergantung pada anggota dewasa lain, dan seluruh keluarga bergantung pada keberhasilan bekerja sebagai satu kesatuan. Namun ikatan keluarga saja tidak cukup untuk mempertahankan kehidupan. Setiap hari mereka membutuhkan makanan dalam jumlah besar. Dan untuk mendapatkannya, mereka harus menghadapi hewan-hewan yang ukurannya bisa berkali-kali lebih besar daripada tubuh mereka sendiri. Disitulah kecerdasan, koordinasi, dan strategi benar-benar diuji. Karena ketika perburuan dimulai, serigala menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar predator yang kuat. Mereka adalah ahli strategi yang mampu mengubah kerjasama menjadi senjata paling mematikan di alam liar. Di alam liar, menjadi predator bukan berarti selalu berhasil mendapatkan makanan. Sebaliknya, sebagian besar perburuan justru berakhir dengan kegagalan. Seekor singa dapat kehilangan mangsa setelah pengejaran panjang. Citah yang terkenal cepat pun sering pulang tanpa hasil. Berburu selalu membutuhkan energi, sementara hasilnya tidak pernah benar-benar pasti. Serigala memahami kenyataan itu dengan sangat baik. Karena itulah, mereka tidak mengandalkan kecepatan semata. Mereka mengandalkan strategi. Setiap kawanan memiliki wilayah berburu yang luas. Bahkan pada beberapa daerah dapat mencapai ratusan kilometer persegi. Di wilayah inilah mereka terus berpatroli, mencari jejak rusa, karibu, elk, atau mangsa lain yang menjadi sumber makanan utama. Namun ketika menemukan kawanan mangsa, serigala hampir tidak pernah langsung menyerang. Mereka terlebih dahulu mengamati. Dari kejauhan, kawanan serigala memperhatikan arah angin, kondisi medan, ukuran kelompok mangsa, hingga perilaku setiap individu. Informasi sederhana seperti ini sangat menentukan peluang keberhasilan. Mangsa yang sehat, dewasa, dan tetap berada di tengah kelompok seringkali terlalu berisiko untuk dikejar. Sebaliknya, perhatian mereka mulai tertuju pada individu yang tampak berbeda, yang terluka, yang sakit, yang sudah tua, atau anak muda yang terpisah dari kelompoknya. Dengan cara inilah serigala sebenarnya membantu menjaga kesehatan populasi mangsa. Mereka lebih sering memangsa individu yang memiliki peluang bertahan hidup lebih rendah dibanding hewan yang benar-benar sehat. Setelah target dipilih, pengejaran baru dimulai. Berbeda dengan citah yang mengandalkan ledakan kecepatan beberapa detik, serigala merupakan pelari jarak jauh. Kecepatan maksimum mereka memang tinggi, tetapi tidak dapat dipertahankan lama. Keunggulan sebenarnya terletak pada daya tahan. Mereka mampu berlari dalam kecepatan sedang selama jarak yang sangat jauh, terus memberikan tekanan hingga mangsa mulai kehilangan tenaga. Disinilah kerjasama menjadi sangat penting. Beberapa anggota mengejar dari belakang, yang lain bergerak memotong arah pelarian. Ada pula yang menjaga agar mangsa tidak kembali bergabung dengan kelompoknya. Tidak ada pembagian tugas yang diumumkan melalui suara atau perintah. Semuanya terjadi melalui pengalaman, bahasa tubuh, dan respons terhadap situasi yang terus berubah. Bagi manusia, pola ini terlihat seperti strategi yang telah direncanakan. Padahal, setiap individu hanya terus menyesuaikan gerakannya terhadap anggota kawanan dan mangsa di depannya. Ketika mangsa mulai kelelahan, jarak perlahan dipersempit. Serigala tidak terburu-buru. Cedera sekecil apapun dapat berarti kematian bagi predator liar. Kaki yang patah atau luka serius dapat membuat seekor serigala tidak mampu berburu selama berminggu-minggu. Karena itu, mereka berusaha menghindari risiko yang tidak perlu. Baru ketika peluang keberhasilan cukup tinggi, serangan terakhir dilakukan. Setelah mangsa berhasil dijatuhkan, muncul aturan lain yang sering disalahpahami. Banyak orang membayangkan seluruh kawanan langsung berebut makanan tanpa aturan. Kenyataannya lebih teratur. Induk yang memimpin keluarga biasanya makan lebih dahulu, diikuti anggota dewasa lainnya. Anak-anak memperoleh bagian setelahnya.
Pada saat makanan berlimpah, konflik hampir tidak terlihat karena kebutuhan seluruh kawanan dapat terpenuhi. Menariknya, serigala juga mampu bertahan dalam periode tanpa makanan. Mereka dapat menghabiskan beberapa hari tanpa hasil buruan, lalu mengompensasinya dengan memakan daging dalam jumlah besar ketika akhirnya berhasil menangkap mangsa. Pola seperti ini merupakan adaptasi terhadap kehidupan liar yang penuh ketidakpastian. Semakin lama para ilmuwan mempelajari perilaku berburu serigala, semakin jelas bahwa keberhasilan mereka bukan berasal dari keganasan, melainkan dari kemampuan mengambil keputusan yang tepat, memilih target yang benar, menghemat energi, mengurangi risiko cedera, dan bekerja sama hingga peluang keberhasilan meningkat setinggi mungkin. Namun, sehebat apapun strategi berburu mereka, serigala tetap bukan penguasa tunggal hutan. Di balik setiap keberhasilan menangkap mangsa, mereka sebenarnya sedang menjalankan tugas lain yang jauh lebih penting. Sebuah peran yang selama ribuan tahun menjaga keseimbangan seluruh ekosistem. Peran yang bahkan mampu mengubah bentuk sungai, pertumbuhan hutan, dan kehidupan puluhan spesies lain tanpa pernah mereka sadari. Selama bertahun-tahun, predator sering dianggap sebagai ancaman bagi alam. Logikanya tampak sederhana. Jika predator terus memangsa hewan lain, jumlah mangsa akan semakin berkurang. Namun, penelitian ekologi justru menunjukkan kenyataan yang seringkali berlawanan. Dalam banyak ekosistem, keberadaan predator membantu menjaga kehidupan tetap seimbang. Serigala merupakan salah satu contoh terbaik dari prinsip tersebut. Ketika mereka berburu, sasaran utamanya bukan seluruh populasi mangsa. Mereka lebih sering memilih individu yang sakit, terluka, berusia tua, atau anak yang terpisah dari kelompok. Akibatnya, hewan-hewan yang bertahan dan berkembang biak cenderung merupakan individu yang paling sehat. Seleksi alami terus berlangsung. Populasi rusa, elk, atau karibu tetap kuat karena tekanan dari predator tidak pernah benar-benar hilang. Namun, pengaruh serigala ternyata jauh melampaui hubungan antara pemburu dan mangsa. Pada pertengahan abad ke-20, serigala hampir menghilang dari beberapa wilayah Amerika Utara akibat perburuan besar-besaran. Salah satu contoh paling terkenal terjadi di Taman Nasional Yellowstone, tempat serigala sempat lenyap selama puluhan tahun. Awalnya, banyak orang mengira keadaan akan menjadi lebih baik. Tanpa predator, populasi rusa elk meningkat dengan cepat. Tetapi peningkatan itu justru memunculkan masalah baru. Jumlah elk yang terlalu banyak membuat tekanan terhadap vegetasi semakin besar. Bibit pohon willow, aspen, dan cottonwood terus dimakan sebelum sempat tumbuh. Tepi sungai kehilangan tumbuhan yang selama ini menahan tanah dari erosi. Sedikit demi sedikit, bentuk lanskap mulai berubah. Burung yang bergantung pada pepohonan berkurang. Berang-berang kehilangan bahan untuk membangun bendungan. Beberapa bagian sungai menjadi lebih lebar dan kurang stabil. Semua perubahan itu bermula dari hilangnya satu predator. Kemudian, pada tahun 1995, serigala kembali diperkenalkan ke Yellowstone. Yang terjadi setelahnya mengejutkan banyak ilmuwan. Populasi elk memang menurun. Tetapi perubahan terbesar bukan berasal dari jumlahnya. Perubahan terjadi pada perilaku mereka. Elk mulai lebih berhati-hati ketika berada di lembah terbuka dan sepanjang tepi sungai, karena wilayah tersebut memudahkan serigala melakukan penyergapan. Akibatnya, tumbuhan di kawasan itu memperoleh kesempatan untuk tumbuh kembali. Beberapa tahun kemudian, pohon-pohon muda mulai memenuhi tepian sungai. Akar mereka memperkuat tanah. Erosi berkurang, burung kembali bersarang. Berang-berang membangun bendungan baru yang menciptakan kolam bagi ikan, amfibi, dan berbagai organisme lain. Fenomena ini dikenal sebagai trophic cascade, yaitu perubahan berantai yang dimulai dari tingkat predator lalu menyebar ke seluruh ekosistem. Serigala tidak pernah menanam pohon, mereka tidak membangun bendungan, mereka juga tidak memperbaiki aliran sungai. Namun, melalui pengaruhnya terhadap perilaku mangsa, mereka secara tidak langsung membantu membentuk seluruh lanskap. Inilah salah satu pelajaran terpenting dalam ekologi modern. Peran suatu spesies tidak selalu terlihat dari ukuran tubuh
atau jumlah individunya. Kadang-kadang, satu predator mampu memengaruhi kehidupan puluhan spesies lain tanpa pernah berinteraksi langsung dengan mereka. Karena itulah, banyak ilmuwan kini menyebut serigala sebagai spesies kunci, organisme yang keberadaannya memiliki dampak jauh lebih besar dibanding jumlah populasinya. Namun keseimbangan seperti ini tidak selalu bertahan. Selama ribuan tahun terakhir, muncul satu spesies baru yang mulai mengubah hubungan antara serigala dan alam. Spesies itu bukan predator lain, bukan pula mangsa yang lebih kuat, melainkan manusia. Dan sejak saat itulah, kisah serigala tidak lagi hanya ditentukan oleh hukum alam, tetapi juga oleh keputusan yang dibuat oleh peradaban manusia. Selama ratusan ribu tahun, serigala hidup berdampingan dengan berbagai predator lain. Mereka bersaing dengan beruang, bertemu puma, dan menghadapi musim dingin yang panjang. Semua tantangan itu merupakan bagian alami dari kehidupan mereka. Namun, tidak ada tekanan yang mengubah nasib serigala sedrastis kedatangan manusia. Awalnya, hubungan keduanya tidak selalu dipenuhi konflik. Manusia purba dan serigala bahkan sering memburu mangsa yang sama. Keduanya merupakan pemburu sosial yang mengandalkan kerjasama, mampu mengejar hewan besar, dan hidup dalam kelompok keluarga yang terorganisasi. Sebagian ilmuwan bahkan berpendapat bahwa kedekatan inilah yang akhirnya membuka jalan bagi domestikasi serigala, menghasilkan hewan yang kini kita kenal sebagai anjing. Tetapi kisah serigala liar berjalan ke arah yang berbeda. Ketika manusia mulai membangun permukiman, membuka lahan pertanian, dan memelihara ternak, serigala perlahan berubah dari pesaing menjadi musuh. Sesekali mereka memang memangsa domba, kambing, atau sapi muda yang tidak terlindungi. Kerugian seperti itu membuat banyak masyarakat memandang serigala sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Perburuan besar-besaran pun dimulai. Di berbagai negara, hadiah diberikan kepada siapa saja yang berhasil membunuh serigala. Racun disebarkan di alam liar, perangkap dipasang di jalur pergerakan mereka. Ribuan individu diburu setiap tahun selama beberapa abad. Akibatnya, wilayah jelajah serigala terus menyusut. Di banyak bagian Eropa Barat, mereka hampir menghilang. Di Amerika Serikat, populasi serigala pernah turun hingga hanya tersisa di beberapa wilayah terpencil. Bahkan di tempat yang masih memiliki habitat luas, jumlah mereka menjadi sangat sedikit. Ironisnya, ketika serigala menghilang, berbagai masalah baru justru mulai muncul. Populasi rusa meningkat tanpa kendali. Kerusakan vegetasi bertambah. Beberapa penyakit pada satwa liar lebih mudah menyebar karena terlalu banyak individu hidup dalam kepadatan tinggi. Perlahan, manusia mulai menyadari bahwa hilangnya predator membawa konsekuensi yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Sejak akhir abad ke-20, cara pandang terhadap serigala mulai berubah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mereka bukan pembunuh yang membunuh tanpa alasan. Sebaliknya, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Program konservasi kemudian dijalankan di berbagai negara. Beberapa kawasan mulai melindungi populasi yang tersisa. Di tempat lain, serigala bahkan diperkenalkan kembali ke habitat yang pernah mereka tinggalkan selama puluhan tahun. Namun proses ini tidak selalu berjalan mulus. Konflik dengan manusia masih terus terjadi hingga sekarang. Peternak khawatir kehilangan ternak. Masyarakat pedesaan mengkhawatirkan keselamatan hewan peliharaan. Sementara para ahli konservasi berusaha mempertahankan keberadaan predator yang dianggap penting bagi ekosistem. Karena itu, berbagai pendekatan baru mulai dikembangkan. Pagar listrik digunakan untuk melindungi kandang. Anjing penjaga dilatih untuk mengusir serigala tanpa membunuhnya. Sistem kompensasi diterapkan di beberapa negara bagi peternak yang benar-benar mengalami kerugian akibat serangan serigala. Tujuannya bukan membuat manusia atau serigala menjadi pemenang, melainkan mencari cara agar keduanya dapat hidup berdampingan. Semakin dalam para ilmuwan mempelajari serigala, semakin jelas bahwa konflik ini bukan sekedar persoalan antara predator dan manusia. Ini adalah persoalan tentang bagaimana manusia memilih mengelola alam. Apakah setiap predator harus dihilangkan demi kenyamanan jangka pendek, ataukah keseimbangan ekosistem justru bergantung pada keberadaan mereka? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan masa depan serigala di banyak belahan dunia.
Namun di balik seluruh konflik tersebut, ada satu hal yang tetap tidak berubah selama ratusan ribu tahun. Serigala terus menjalankan perannya sebagai predator, sebagai anggota keluarga, dan sebagai bagian penting dari ekosistem. Dan justru dari ketiga peran itulah, kita dapat memahami mengapa hingga hari ini, mereka tetap menjadi salah satu hewan paling dihormati, sekaligus paling disalahpahami dalam sejarah kehidupan di bumi. Selama ratusan ribu tahun, serigala telah melewati zaman es, perubahan iklim, dan naik turunnya berbagai spesies besar yang pernah menghuni bumi. Mereka hidup berdampingan dengan mamut berbulu, bertahan ketika banyak predator purba menghilang, lalu menyaksikan munculnya manusia yang perlahan menjadi spesies paling dominan di planet ini. Kemampuan bertahan selama itu bukanlah kebetulan. Serigala tidak memiliki tubuh terbesar di antara predator darat. Mereka juga bukan pelari tercepat. Bahkan kekuatan fisik seekor serigala masih kalah dibanding beruang besar atau kucing-kucing liar tertentu. Namun evolusi memberikan mereka sesuatu yang berbeda. Kemampuan untuk bekerja sama. Keluarga yang kuat, strategi berburu yang efisien, dan kecerdasan sosial yang terus berkembang selama ratusan ribu tahun. Kombinasi inilah yang memungkinkan mereka bertahan di lingkungan yang sangat beragam. Mulai dari tundra Arktik yang membeku, hutan pegunungan, padang rumput yang luas, hingga kawasan semi gurun yang kering. Namun keberhasilan itu kini menghadapi tantangan baru. Habitat alami terus menyusut akibat perluasan kota, jalan raya, dan lahan pertanian. Wilayah yang dahulu menjadi jalur jelajah serigala, kini terpecah menjadi kawasan-kawasan kecil yang dipisahkan oleh aktivitas manusia. Akibatnya, banyak populasi menjadi semakin terisolasi. Ketika kelompok-kelompok kecil tidak lagi dapat saling bertemu, pertukaran gen ikut berkurang. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan keragaman genetik yang dibutuhkan agar suatu populasi tetap sehat dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Perubahan iklim juga mulai menambah tekanan. Di wilayah utara, musim dingin yang berubah memengaruhi migrasi mangsa. Di daerah lain, kebakaran hutan dan kekeringan mengubah struktur habitat yang selama ini menjadi tempat berburu. Serigala memang terkenal sebagai hewan yang mudah beradaptasi. Namun bahkan kemampuan itu memiliki batas. Karena pada akhirnya, mereka tetap bergantung pada ekosistem yang sehat, mangsa yang cukup, dan ruang yang luas untuk menjalani kehidupan alaminya. Di berbagai negara, upaya konservasi kini tidak lagi hanya berfokus pada penyelamatan serigala. Yang dilindungi adalah seluruh lanskap tempat mereka hidup. Koridor satwa dibangun agar populasi yang terpisah dapat kembali terhubung. Habitat dipulihkan, konflik dengan manusia dikelola melalui pendekatan yang lebih ilmiah. Tujuannya bukan sekedar mempertahankan satu spesies, melainkan menjaga keseimbangan seluruh ekosistem yang bergantung pada keberadaannya. Semakin dalam penelitian dilakukan, semakin jelas bahwa kisah serigala bukan sekedar kisah tentang predator. Ini adalah kisah tentang hubungan. Hubungan antara keluarga yang saling bergantung. Hubungan antara pemburu dan mangsa, dan hubungan antara satu spesies dengan seluruh ekosistem yang membentuk kehidupan di sekitarnya. Ketika seekor serigala melolong di tengah malam, suara itu mungkin terdengar seperti panggilan liar dari hutan yang sunyi. Padahal di balik lolongan tersebut, tersimpan hasil dari ratusan ribu tahun evolusi, sistem sosial yang sangat kompleks, strategi berburu yang luar biasa, dan peran ekologis yang membantu menjaga keseimbangan alam. Serigala bukanlah monster seperti yang sering digambarkan dalam dongeng. Mereka juga bukan pembunuh yang berburu tanpa alasan. Mereka adalah predator yang menjalankan tugasnya dalam jaringan kehidupan yang jauh lebih besar daripada diri mereka sendiri. Dan mungkin itulah pelajaran terpenting yang diberikan serigala kepada kita. Di alam, kekuatan terbesar tidak selalu berasal dari taring yang paling tajam atau tubuh yang paling besar. Seringkali, kekuatan itu lahir dari kemampuan untuk hidup bersama, bekerja sama, dan menjaga keseimbangan yang memungkinkan seluruh kehidupan terus berlangsung. Karena selama lolongan serigala masih bergema di hutan, padang rumput, dan pegunungan, selama itu pula salah satu arsitek paling penting dalam keseimbangan alam masih menjalankan perannya di bumi.